Muncul wacana bahwasanya pilkada langsung akan ditiadakan, alias kepala daerah akan ditunjuk langsung oleh DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Apakah benar seperti itu? Mari kita bahas. Wacana ini kembali muncul ketika Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya dalam acara HUT Partai Golkar yang ke-60 tahun. Prabowo menilai bahwasannya pilkada serentak tahun 2024 memang perlu dievaluasi karena dirasa kurang efisien dan banyak memakan biaya. Prabowo juga mengatakan bahwasannya bahkan pemenang pilkada juga ikut sakit kepala karena biaya yang mereka keluarkan saat pertarungan pilkada tidak sedikit. Selain itu, dia juga membandingkan efisiensi pilkada di negara-negara lain seperti Malaysia, India, dan yang lainnya, bahwa di sana lebih efisien dengan kepala daerah atau gubernurnya ditunjuk langsung oleh DPRD atau parlemen di provinsi dan juga kabupaten kota. Tentu, wacana tersebut menuai berbagai macam tanggapan. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Tentu, yang mendukung memiliki dasar yang sama atau dalil yang sama dengan Prabowo, yakni efisiensi dan efektivitas serta penghematan biaya. Sistem pilkada memang perlu dievaluasi. Biaya mahal dalam pilkada, kita juga sepakat soal itu. Perlu diketahui juga bahwasanya wacana semacam ini juga pernah muncul pada saat zaman pemerintahan Presiden SBY dan juga Presiden Joko Widodo. Tentu, wacana ini tidak serta-merta disetujui atau disepakati oleh semua pihak. Beberapa kalangan menyatakan penolakan atau menyayangkan jika memang kepala daerah akan ditunjuk oleh DPRD seperti halnya di saat zaman Orde Baru. Setidaknya, ada beberapa alasan yang kemudian disampaikan oleh pihak-pihak yang menolak usulan ini. Yang pertama, jika Prabowo mengusulkan sistem ini dengan alasan efisiensi, maka justru tindakan atau sistem ini akan mengkebiri atau merampas kembali hak rakyat yang dengan susah payah direbut pada saat reformasi, yakni hak untuk memilih pemimpin secara langsung. Selanjutnya, rakyat tidak dapat menentukan pilihan kepala daerah sesuai dengan selera mereka, karena diwakili oleh DPRD provinsi maupun kabupaten kota, atau bisa jadi hanya selera elit politik. Kemudian jika dalilnya adalah soal mahalnya biaya, nah ini mungkin kita akan bagi dari sisi peserta dan juga penyelenggara. Dari sisi peserta harus diakui memang untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena uang diperlukan atau logistik harus memang kuat karena dibutuhkan sejak dalam persiapan dan juga perebutan rekomendasi hingga kampanye. Biaya yang tinggi ini tentu juga berhubungan dengan kebiasaan para calon yang menggunakan kekuatan logistik atau dana mereka untuk merebut suara rakyat. Jalannya, money politik dan juga kontrak politik. Ini berarti mahalnya biaya dari sisi peserta bukan kesalahan sistem, tetapi salah dari calon itu sendiri yang mengutamakan kekuatan logistik untuk merebut suara rakyat. Sehingga rakyat yang pragmatis hari ini terbiasa dengan pola semacam itu. Kemudian mahal dari sisi penyelenggara. Di sini harus kita akui bahwasanya anggaran pilkada tahun ini juga sangat tinggi, sekitar 37, sekian triliun rupiah. Angka yang sangat tinggi jika dialokasikan untuk program lainnya. Tetapi pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengusulkan untuk membentuk penyelenggara yang bersifat ad hoc karena dirasa hanya bekerja setiap 5 tahun sekali. Mungkin itu bisa menjadi usulan yang bisa dipertimbangkan. Tetapi dia juga mengusulkan bahwasanya DPR dan pemerintah sejatinya bisa menekan anggaran pilkada karena itu merupakan kewenangan mereka juga. Kemudian terkait dengan alasan bahwasanya penunjukan kepala daerah oleh DPRD akan mengurangi fenomena atau bahkan menghilangkan fenomena money politik dan juga kontrak politik di tengah masyarakat, ini juga rasanya kurang pas. Karena
praktik semacam itu tidak akan serta-merta hilang jika kepala daerah ditunjuk oleh DPRD. Mungkin yang berbeda adalah penerimanya. Kalau pemilihan langsung, mungkin money politik akan diterima oleh masyarakat secara langsung. Tetapi jika ditunjuk DPRD, maka money politik akan berputar di lingkaran elit politik dan juga anggota DPRD. Kemudian alasan selanjutnya kenapa sistem yang diusulkan Prabowo ini mendapat penolakan adalah ditunjuknya kepala daerah oleh DPRD berpotensi akan hanya menguntungkan partai yang menjadi pemenang Pilpres. Karena sistem ini dinilai akan membuat partai pemenang pemilu atau Pilpres mampu mengkondisikan siapa yang akan menjadi kepala daerah dengan atas nama soliditas nasional. Ini adalah tanggapan dari beberapa pakar ya. Saya tidak tahu seperti apa sistemnya. Kemudian, sistem ini dikhawatirkan akan membuat elit atau kepala daerah tidak lagi takut dengan rakyat karena mereka merasa tidak dipilih atau ditunjuk oleh rakyat secara langsung. Memungkinkan orang-orang ini hanya akan bertanggung jawab kepada elit-elit politik yang berperan untuk menjadikannya sebagai kepala daerah. Tentu hal itu tidak kita inginkan, karena bagaimanapun juga pemimpin merupakan pelayan rakyat yang sesungguhnya. Maka mereka sudah sepatutnya harus bertanggung jawab penuh kepada rakyat itu sendiri. Evaluasi sistem pilkada memang perlu dilakukan, karena hari ini begitu banyak ditampilkan praktik kotor dan menjijikkan dalam perhelatan pilkada serentak tahun 2024. Evaluasi sistem pilkada bukan berarti mengkebiri hak masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Jangan sampai evaluasi pilkada justru malah mempersempit ruang kebebasan rakyat Indonesia untuk dapat memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Terlepas dari apa yang menjadi dalil, wacana penunjukan kepala daerah oleh DPRD ini muncul, tentu kita harus percaya bahwa pemerintah hari ini mendengarkan aspirasi rakyatnya. Bahwa pemerintah hari ini mampu memberikan solusi terbaik untuk menciptakan pemilu dan pilkada yang bersih dari praktik-praktik yang tidak kita inginkan. Semoga saja. Terima kasih.